Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar amma ba'd. Yang kita hormati Al-Muhtaram wal Mukarram Muhammad Hasan selaku pemateri pada pelatihan aplikasi Mendeley dan Atlas TI sebagai software pendukung dalam peningkatan karya tulis ilmiah. Dan juga para sahabat-sahabat mahasiswa yang berhadir dan join pada link Zoom ini dengan niat bersama-sama kita ingin meningkatkan kemampuan kita di dalam karya tulis ilmiah nantinya, yang insya Allah ketika kita akan mampu meningkatkan karya tulis ilmiah kita, itu juga akan meningkatkan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik atau menjadi sesuatu yang lebih untuk masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Muhammad Hasan, yang mana beliau ini juga dosen dosen di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang sekarang beliau lagi ada tugas sehingga beliau cuti untuk menyelesaikan program S3-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia, Ustaz ya. Iya. Dan beliau juga merupakan advisor Mendeley dan Mendeley Advisor dan juga student trainer Atlas TI. Jadi kita belajar ini ya bukan kaleng-kaleng lah, memang orang yang sudah ditunjuk dan memang pakarnya di bidang Mendeley dan Atlas TI. Jadi untuk membuat waktu ini berkah dan mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah pertemuan kita pada pelatihan ini kita mulai dengan sama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita mintakan kepada Bapak Hasan untuk memberikan pelatihan Mendeley dan perkenalan Atlas TI, mungkin sekitar 1 jam, Pak Hasan. Oke, perkenalan. Kemudian nanti kita adakan sesi tanya jawab. Dan untuk kalian yang mau bertanya, nanti pohon diperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak Hasan. Oke, saya serahkan kepada Pak Hasan, dipersilahkan. Di share screen silahkan. Wah, ini saya lupa ini cara share screen gimana. Share screen supaya semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ini, saya share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Ibnu Khaldun, selaku mungkin seharusnya beliau jadi pemateri di sini selaku moderator. Nah, jadi mungkin suatu saat nanti kita akan bertukar tempat, Masya Allah. Yang saya sayangi teman-teman sekalian, saya sebut teman-teman, jadi biar tidak ada jarak di antara kita. Karena kalian mahasiswa, saya pun mahasiswa. Mungkin senior-senior saya kalian. Kalian mungkin ada yang semester 5, semester 6. Saya baru semester 4. Masuk semester 5 mungkin gitu kan. Semester 5 masuk semester 6 saya. Tapi belum masuk lah. Jadi ya kawan-kawan sekalian, saya
Saya mungkin di sini sebutnya kawan-kawan saja, biar kita ya nanti, wah ini bapak-bapak, jangan sebut saja ya teman lah kita sebagai rekan. Jadi di sini saya bukan orang yang bisa, tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan, mungkin saya tahu duluan dari sahabat-sahabat semua bahwa ada menggunakan aplikasi Mendeley dan Atlas TI. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Untung bukan saya bikin apa, saya sebut hadirin yang dimuliakan. Itu nanti khotbah Jumat dibilang. Nah, kita santai saja ya. Oke, sahabat sekalian yang dimuliakan, mungkin di sini ada guru-guru saya juga atau yang lain, sahabat-sahabat, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sini bukan mengajari, cuma saya ingin berbagi apa yang saya tahu sedikit dari Mendeley dan Atlas TI. Mungkin kalau yang pernah ketemu saya di kelas tidak akan asing dengan yang namanya Mendeley, karena tugas-tugas itu di awal-awal kuliah saya wajibkan guna Mendeley. Nah, tapi kalau misalnya Atlas TI, mungkin khususnya di Indonesia ini juga ya bisa dikatakan sebagai satu software yang masih asing atau masih jarang diketahui oleh khalayak banyak. Nah, ini nanti terlalu banyak omong, kita praktek aja langsung. Ini kita kenalkan dulu. Jadi Atlas TI mungkin baru dengar atau mungkin sudah pernah dengar tapi tidak tahu. Salah satu aplikasi digunakan di seluruh dunia. Dia digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif, bagaimana cara datanya? Kalau kita mungkin mengenal, kalau penelitian ini nanti kan udah masuk semester 5, semester 6, 7, 8, 9, 10, apalagi semakin senior, insya Allah lebih memahami dan mengerti tentang kualitatif, kuantitatif, itu makanan setiap hari nanti kan. Nah, jadi kalau Atlas TI ini adalah satu software yang ibaratnya digunakan untuk memperbantukan atau mempermudah suara ya, mempermudah menganalisis data. Coba kita buka ini. Ini kelihatan share semuanya kan? Kalau enggak kelihatan atau putus bisa dikasih tahu. Oke. Kalau mau tahu Atlas TI, tulis saja jadi ada Muhammad Hasan. Kalau saya biasa tulis Muhammad Hasan, Atlas TI. Nah, ini adalah satu platform atau webnya dari Atlas TI. Jadi resmi. Nah, jadi di sini ada support center, ada telepon, ada pertanyaan. Nah, ada di sini trainer dan konsultan. Alhamdulillah di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari orang-orang yang termasuk International Network of Trainer and Consultant. Jadi konsultan di sini seluruh dunia kami terkumpul. Nah, jadi bisa dicek Ctrl F Hasan. Nah, Muhammad Hasan. Jadi Muhammad Hasan ada di sini. Jadi ini dulu kita IAIN, sekarang UIN. Nah, ini mungkin nanti perlu diupdate. Jadi saya sebagai sertifikat student trainer. Jadi khusus student. Nah, jadi di sini ada student trainer. Jadi bintang 1 masih.
ada yang bintang 5, bintang 6. Tapi kalau tingkat kemiliteran kan semakin tinggi bintangnya bintang 1 aja ya. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi 2 aplikasi antara Mendeley dan Atlas TI ketika digabungkan menjadi satu, lahir satu kemudahan bagi kalian. Baik itu menulis artikel, baik itu menulis skripsi, baik itu menulis tesis ataupun disertasi. Nanti saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana kemudahan-kemudahan itu ketika kita menganalisis data. Oh, ini terlalu cepat ini Atlas TI. Pak, Mendeley aja Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Kita nggak usah pakai video. Ini biar menghemat waktu. Biasa kalau kalian mendengar Atlas TI, mungkin bisa di search. Ini sebenarnya termasuk saya gratiskan. Kalau dari itu tidak boleh diberi pelatihan sembarangan, apalagi kepada orang banyak. Karena pelatihan Atlas TI ini kalau diberbayar, satu orang itu sampai 3 juta, 4 juta, bahkan ada berjuta-juta untuk satu kali penggunaan, misalnya masalah coding, masalah analisis data, itu ada 250, ada 750, berbagai. Tapi tidak masalah, karena ini kita untuk memajukan kampus kita sama-sama. Yang berbayar itu tidak usah dipikirkan. Cuma ini sekedar pengetahuan, siapa tahu kami gratis, jangan bilang gratis, siapa tahu nanti ada dari kampus lain atau tempat-tempat lain bilang macam-macam, itu kami ada pengenalan. Karena kalau kalian bisa search saja di internet, kalau pelatihan itu Masya Allah. Baik. Terus kalau Mendeley saya rasa ini orang-orang yang di kelas semua insya Allah sudah mengetahui Mendeley. Jadi kalau sejam setengah itu insya Allah cukup, bahkan setengah jam pun insya Allah selesai sudah ini. Ada yang baru, Ustaz. Oh, ada yang baru Kak? Ya. Oke. Beberapa juga di kalangan dosen juga ada yang ikut nih. Oke, mohon maaf. Nah, ini. Baik. Ini nanti bisa saya share. Sebenarnya hari ini apa yang mau kita bahas dari Mendeley? Jadi kita kenalkan dari Mendeley, tadi sudah Atlas TI. Kenapa saya mengenalkan di Atlas TI duluan? Ada alasan tersendiri. Karena Atlas TI ini kebanyakan semester akhir, kalau kita ya mau nganalisis data tadi tanpa ada kawannya Mendeley, susah juga. Kalau mau nulis jurnal internasional tapi tidak menggunakan Mendeley, susah juga. Bisa digunakan selain Mendeley, tapi Mendeley ibaratnya itu kalau jurnal internasional itu ada Scopus. Scopus itu milik Elsevier. Elsevier ini adalah bagian dari Mendeley, ini adalah bagian dari Elsevier. Oke. Karena ada yang baru mungkin, jadi kita ulang saja. Apa sih Mendeley itu? Jadi Mendeley ini adalah academic software yang gratis. Nah, kalau tadi berbayar, kalau ini gratis. Dia bisa menggunakan desktop, web. Mungkin beberapa bulan yang lalu, sebelum-sebelumnya saya memberitahu mungkin yang pernah ikut saya, bahwa Mendeley ini bisa diakses menggunakan HP. Tapi atas saran dan untuk memaksimal penggunaan Mendeley ini, akhirnya kami diminta jajak pendapat di seluruh dunia bagaimana penggunaan terhadap HP. Jadi akhirnya penggunaan HP ini dilepas, tidak lagi diwar-warkan. Jadi cukup menggunakan desktop atau web. Nah, kalau misalnya HP kalian ada
ada browsernya, maksudnya ada pencariannya, insya Allah masih bisa menggunakan Mendeley. Tapi maksud saya dulu itu Mendeley itu ada aplikasi yang bisa diinstal di HP masing-masing. Terus bagaimana sih kerja dari Mendeley itu? Kalau Mendeley kerjanya kita lihat kalian ada data. Data itu kemudian dimasukkan ke Mendeley. Nah, bagaimana Mendeley mengaturnya? Kalian tidak perlu lagi mengutak-atik titik koma, ini koma kah, titik kah, atau garis miring kah, atau ibaratnya itu titik dua kah, kota dulu kah, tahun dulu kah, atau membalik-balikan nama. Untuk ini ya, untuk footnote ya. Ini baik footnote, yang penting referensi manager. Dia memanage dari referensi. Jadi referensi itu ada footnote, body note, ataupun dari daftar pustaka nanti. Kalau terlalu lama, bunyikan aja boil tet gitu. Kita santai aja. Jadi kalau terlalu tegang ya kasih tahu ya. Kalaupun terlalu cepat, saya biasa suka ditegur, wah Pak ngomongnya terlalu cepat, disantaikan. Nah, biar kita rileks. Jadi kalau ada data baik berupa PDF, baik berupa Word yang ingin kita gunakan sebagai referensi, bisa digunakan di Mendeley. Ada cara cepat, ada cara lambat, ada manual, kemudian ada yang bergrup masuknya, insya Allah nanti. Oke, kalau ini penggunaan, baik, kita cukupkan di sini. Ini sebenarnya banyak, ada 41. Kalau 41 kapan prakteknya nanti? Ini juga hampir setengah jam sudah. Kita langsung praktek. Oke. Biasa kalau Mendeley, kita bisa buka langsung di webnya. Oke. Ini ada gangguan ini. Oke. Mendeley. Ini situs dari Mendeley. Kita masuk dulu sebelum masuk ke penggunaan. Jadi Mendeley dia memiliki situs resmi, ada bisa mendeley.com, bisa di search mendeley.com. Nih. Semenjak dihapuskannya aplikasi dari HP tadi, ada beberapa ada beberapa butang atau beberapa tombol yang dihilangkan. Kalau dulu kita mencari bahan mudah, kalau sekarang mudah juga, cuma hanya dibatasi kepada web. Kalau dulu ya bisa digunakan di sini, tapi sekarang khusus untuk pencarian data kita bisa digunakan langsung di website. Jadi untuk memaksimal pencarian yang betul-betul. Oke. Ini Mendeley, gambar Mendeley-nya. Jadi kalau ada yang belum pernah menggunakan, ini ada yang pernahkah atau belum pernah? Kayaknya ada yang belum pernah. Kalau belum pernah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kalau kita buka www.mendeley.com, nah, tampilannya seperti ini. Jadi dari tampilan ini ada buat akun dulu. Jadi syarat untuk menggunakan Mendeley harus ada akun. Kalau beberapa platform atau aplikasi yang lain mungkin tidak mewajibkan untuk memiliki akun. Tapi kalau di sini untuk penggunaan Mendeley wajib memiliki akun. Dia pun kalau kita gunakan ya gratis juga. Jadi tidak masalah ya, buat saja akun. Di sini kalaupun sudah ada silahkan langsung masuk. Tapi kalau belum ada kita buat akunnya di sini, akunnya gratis buat
Siapa mungkin mau bikin akun? Nah, ini kalau sudah ada, kalau daftar kita mungkin tidak usah daftar karena mungkin insya Allah bisa masing-masing. Ini kalau sudah ada, langsung dia masuk seperti ini. Dia pencarian secara umum ataupun pencarian di library, maksudnya di data kita, database kita. Pak, apa sih database? Jadi kayak gini, database itu tempat kita menyimpan kita. Misalnya ibaratnya itu kotak kita sendiri. Jadi library itu tempat rumah kita untuk menyimpan berkas atau data-data kita. Nah, di sini ada data kita lah. Oke. Kalau data bisa dilihat nanti seperti apa. Setelah kita mendaftar, apa yang perlu kita lakukan tadi? Setelah mendaftar, jangan lupa di-download dulu. Kalau mau menggunakan Mendeley tapi tidak di-download, nanti tidak bisa maksimal digunakan di dalam Microsoft kita. Jadi setelah didaftar, jangan lupa download. Di sini ada pilihannya. Pilihannya untuk Windows. Kalau yang menggunakan Windows, pilih di sini seandainya menggunakan Mach atau ada yang menggunakan Linux. Jadi insya Allah support semua. Tinggal kita menggunakan mau yang mana. Kebetulan yang di hadapan kalian semua ini adalah aplikasi dari Windows. Jadi ini tampilan Windows. Ini digunakan. Ini saya bilang tadi Elsevier bagian bawah ini. Elsevier ini ada satu jurnal tadi namanya Scopus. Jadi Mendeley ini bagian dari Elsevier. Oke, setelah kita download, jangan lupa dipasang. Nah, kalau sudah dipasang, nah ini tampilan dari Mendeley tadi. Setelah daftar pasti kita ingat akunnya apa, passwordnya apa. Habis itu inilah nanti. Baik. Oke, kita masuk lagi ke dalam website ini. Ini gambaran tadi. Ya, oke, seandainya saya mau mencari tentang apa ya di sini yang lagi mungkin COVID. Kita cari COVID, dibilang try COVID atau yang lain-lain, atau kita cari tentang pandemi. Taliban, apa itu? Taliban. Oke, ternyata yang membahas tentang Taliban, kita akan menemui data tersebut sebanyak 3.357. Nah, ini Taliban, menulis Taliban dalam Taliban. Nah, ini jadi siapa tadi penasaran tentang Taliban, ini ditulis di tahun 2016. Jadi secara umum, karena kita mencarinya secara umum. Nah, ini tulisan tentang Taliban. Misalnya mau mencari survei, hasil survei, ini semua survei. Atau kita hanya membatasi di tahun 2012 atau 2019. Nah, ini. Atau kita buka secara umum saja. Kalau ada tahu jurnal, nah ini ada 2.000 yang membahas jurnal-jurnal, tulisan-tulisan. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Pak, bagaimana sih ambilnya ini? Nah, ini kita loncat dulu untuk penggunaan dari ini karena kita sudah tahu bahannya, tapi bagaimana cara mengolahnya? Oke. Kita buka Word, Ctrl N. Kita biasa nulis makalah, ya kan? Ataupun tulisan-tulisan. Kalau kita nulis makalah, kita nulis tulisan, tentu
hal yang dicari, kalau misalnya penulisan itu secara ilmiah, perlu dipertanggungjawabkan. Ini datanya ini valid atau enggak, atau tidak ada datanya. Contohnya gini, kita nulis makalah, pasti ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Oke, pendahuluan apa, pembahasan apa, kesimpulan apa, dan terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini kita loncat dulu manfaat dari Mendeley seperti apa. Oke, misalnya saya menulis tentang, ya tadi kita tulis, tulis, anggap saja itu tulisan jangan, nanti ini ada yang negatif ini. Misalnya, pendahuluan ini berasal dari awalan. Nah, misalnya ini perlukan referensi. Kita dapat dari mana? Ada sudah bukunya, sudah kita masukkan dalam Mendeley, tinggal insert citation. Nah, ini kita loncat langsung menggunakan dulu, baru kita menggunakan bagaimana memasangnya. Oke, misalnya Hasan. Oh, tidak ada Hasan. Misalnya ini. Ini dapat dari mana? Ijati 2017. Kok bisa? Nah, itu nanti di belakang nanti akan kita sampaikan. Misalnya ada 2 buku. Misalnya Ibnu Katsir. Oh, ternyata ada 3 buku. Oke. Misalnya ini. Ternyata kita masukkan dalam 3 buku. Nah, ini langsung jadi footnote. Ini kelihatan footnote-nya. Ini footnote 1111. Terus kalau misalnya ada yang minta style, maksudnya tadi saya bilang kan ada yang mau ngatur body note tadi, body note. Kalau misalnya mau body note atau footnote atau yang lain, nah ini di sini tinggal diatur. Misalnya kita gunakan body note. Nah, jadi di bawah sini akan hilang. Di bawah akan hilang, tapi di atas ada. Nah, ini duluan koma kah atau titik kah? Dicek saja. Nah, kalau misalnya kita gunakan AMA, istilahnya American Medical, nah di sini dia akan menyesuaikan 1 sampai 3 dokumen. Nah, jadi di sini, nah ini di mana? Lah hilang. Jadi 1 sampai 3 ini sudah adalah kode data kita. Tapi kalau kita di kampus biasa kita menggunakan apa atau Chicago. Nah, di sini ada full note, ada. Nah, kalau full note ini di sini. Full note itu footnote. Jadi bisa disesuaikan mana yang perlu. Jadi kadang kalau jurnal atau kampus atau apa yang lain-lain dia menyesuaikan apa yang dimintanya. Kalau kampus kita misalnya mau gunakan Chicago, biasa setahu saya Chicago dia lebih dekat dengan kampus kita. Terus kemudahannya apa? Kita tidak perlu lagi mengatur titik koma tadi yang saya bilang. Nah, misalnya insert bibliografi. Nah, ini nanti. Nah, ini koma titik sudah diaturnya. Kalau misalnya kita gunakan apa tadi atau ama, nah ini datanya berubah langsung. Kalau misalnya ada ini American Psychol atau Chicago tadi, datanya titik koma dibalikkah namanya atau enggak. Nah, itu tidak perlu lagi memikirkan. Karena ini zaman saya dulu, zaman kuliah waktu S1, kami kesulitan, apalagi kalau misalnya Tukar-tukar ya. Tukar. Ini titik kah koma? Bahkan dulu masalah titik koma itu saya perhatikan. Titik koma, titik kah koma kah ini. Nah, kita sekarang sudah dimudahkan, tidak perlu lagi, ya ini titik kah koma kah? Nah, kita ganti ini misalnya, oh ini koma kah titik kah?
Oh, ada alamatkah, dimasukkan kan ada alamatnya? Atau di mana ini? Nah, inilah bagian dari Mendeley. Kita bisa membayangkan seandainya kalian ada memiliki referensi itu ada sekitar 100 ya misalkan. 100. Oke, kita masukkan 100-nya itu akan masuk ke sini. Nah, ini kita tambah lagi. Kita masukkan lagi. Oke, kita masukkan lagi. Nah, misalnya apa? Buku, kita minta 5 buku. Misalnya 1, 2, 3, 4. Ini namanya nanti penggunaan 5, 6 kah kita? Oke, kita oke. Bisa dilihat langsung otomatis daftar pusaka tadi menambah banyak di sini. Loh, Pak, itu kan kalau kita di kampus pakai footnote. Footnote-nya ada nomor. Ya sudah, enggak masalah kalau pakai footnote. Kita edit aja. Kalau mau Halamannya itu. ada halaman, oke, kita tulis. Nah, kita kembalikan ke footnote. Ini kita gunakan footnote. Apa ini? Bukan. Ya. Footnote. H. Oke. Nah, ini footnote-nya ada di bagian bawah. Langsung beda. Modern. Nah, jadi footnote ini ada 2. Pak, kita di kampus kan pakai Pak. Pakai halaman. Nanti mudah. Tinggal diedit. Ini ada edit citation. Kita kembali. Nah, ini halaman berapa? Tinggal masukkan halaman 200. Dia akan otomatis di bawah ini ada halamannya. Oh, ini ada halaman 200. P ini page. Dia tergantung. Nah, itu nanti pengaturannya. Yang penting penggunaan dulu. P ini page bahasa Inggris. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia nanti bisa digunakan halaman atau hal. Jadi semuanya itu sudah diatur. Oke, kita tulis lagi. Tulis. Kemudian masukkan lagi data. Misalnya kita ngambil dari buku ini, NU dalam transformasi masyarakat Banjar. Oh, ternyata ini di halaman berapa ya? Oh, saya ingat ada di halaman 200 atau halaman 98, 289. Kita klik, nah nomor 3 nih cek halamannya ada di bawah ini. Halamannya ada, page halaman 289. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur. Nah, kemudian referensinya pun sudah masuk di bawah sini. Oh, Bapaknya teliti. Bapaknya harus Times New Roman semua. Tinggal dirubah Times New Roman. Berapa besarnya? 12. Nah, ini Bapaknya misalnya perlu pengaturan bahwa kiri kanannya harus rata. Jadi kelihatannya enak kalau Bapaknya ngatur. Nah, jadi nah ini selesai. Oh, salah. Ini ternyata salah seperti ini. Kampus kita misalnya minta seperti ini. Nah, tinggal diubah. Nah, ini juga tinggal dirubah. Dia bisa dirubah menyesuaikan apa kehendak kita. Misalnya kita tadi, nah ini kan sesuai footnote, dirubah ke sini. Nah, inilah. Oh, dia harus Times New Roman. Nah, ini sama sudah. Jadi sebentar saja insya Allah. Kalau ada kemauan, intinya kalau menulis itu makalah kah? Atau jurnal kah? Atau skripsi? Atau proposal kah? Kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, biar setahun, 2 tahun, atau sampai mati pun tidak akan selesai tulisannya. Oke, ini penggunaan dari Mendeley. Apa sih manfaatnya? Nah, ini mempermudah kita. Jadi kalau misalnya saya cerita aja tanpa praktek, nanti bingung, Pak, apa ya ini apa? Jadi penggunaan dari Mendeley itu, kalian nulis makalah kah, nulis ini. Apalagi kalau saya biasa saya bocorkan, 1 referensi itu sama dengan 10 nilainya. Kalau ada 10 referensi, saya kasih insya Allah A minimal.
Nah, itu minimal A sudah, berarti plusnya apa? A juga tetap. Nah, ini memudahkan kiri, kanan, atas, bawah tidak perlu. Oke, kita kembali ke Mendeley tadi. penggunaan. Terus gimana sih penggunaannya? Apa sih ini Pak fungsi-fungsinya? Oke, jadi di sini ada gambaran setelah kita menginstal tadi. Ini ada yang sudah menginstal atau belum? Atau nanti kalau misalnya di sesi tanya jawab ada yang mau share screen atau ada yang bertanya silahkan. Iya. Nah, kita buka saja. Nah, jadi di dalam tampilan Mendeley tadi, pertama adalah Mendeley desktop, ada Mendeley yang secara umum. Nah, dia dari website. Terus gimana sih menggunakan tadi sudah? Nah, ini fungsi-fungsinya. Apa Al-Dokumen? Al-Dokumen ini adalah tulisan-tulisan saya yang saya kumpulkan, referensi-referensi yang saya gunakan di dalam menulis. Nah, ini semuanya ada Al-Dokumen. Nah, ini. Terus ada tanda PDF. Tanda PDF ini artinya bukunya atau filenya bisa kita buka. Nah, saya menyimpan dalam bentuk buku. Nah, misalnya, nah ini Mu'zam. Saya merujuk dari sini. Misalnya, oh ini bisa dibuka. Nah, ini. Atau kalau yang putih-putih ini, sebelah sini ada putih-putih, ini enggak ada. Berarti hanya nama, habis itu judul, tahun, dan di mana digunakan. Nah, kapan saya masukkan. Oke, kalau kita mau mengurutkan sesuai ibaratnya yang ada file atau tidak ada file, klik di sini, tak klik 1, 2, 3, dia akan terurut. Nah ini ada semua, ada tentang yang ada file-filenya. Ini yang ada filenya, berarti kita bisa buka. Contoh misalnya ini tulisan saya, buku. Nah ini bukunya ada, jadi bisa digunakan sebagai referensi. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya itu nanti akan saya hubungkan dengan nih coding. Kalau istilah Atlas TI itu coding. Nah, ini terlalu cepat. Nantilah. Jadi kalau misalnya kita, mungkin saya lah Bahari. Bahari itu kami meringkas, meresum bahasa anunya tuh. Enggak tahu kalau sekarang adakah enggak lagi kalian meresum. Biasa meresum itu dikasih stabilo. Hampir buku saya semua warnanya biru. Kenapa biru? Saya bilang semuanya penting. Jadi kok aneh kamu ini, dibilang. Ya, jadi gini. Nah, ini. Jadi dari Mendeley pun kita bisa menggunakan stabilo-stabilo gini. Nah, fungsinya apa? Ketika ada tulisan yang penting, misalnya ini penting, ternyata arba'in, misalnya ini lafaz arba'in di dalam Al-Qur'an banyak. Nah, di mana dapatnya? Nah, ini di sini, ada di sini. Nah, ada dalam 40. Nah, ini penting. Saya bisa jadikan sebagai catatan atau saya komen. Oh, ini penting. Oke, ini penting saya bilang. Nah, di mana saya mau ngelihatnya ada note. Nanti tulisan-tulisan, catatan-catatan saya ini di samping sini akan kelihatan. Nah, ini terlalu cepat, Pak. Dia bilang. Oke. Itu tadi saya bilang cara apa ya? Menstabilo lah kalau bahasa anunya. Nah, ini semua yang ada merah-merah ini ada filenya. Kalau yang putih-putih ini belum ada filenya. Nah, oke. Oke, contoh lagi. Misalnya hari ini kan tadi buku. Nah, hari ini kita menulis buku. Nah, referensinya mana? Misalnya referensinya mana? Referensinya, oh belum ada di mana-mana buku atau belum ada di internet. Kita bisa memasukkan secara manual. Jadi klik di sini, add, ada manual. Nah ini tadi kita mau tulis buku kah, jurnal kah, atau hasil penelitian atau buku dalam bab dalam buku. Nah, jadi tulis saja, kalau misalnya dia jurnal, kalau dia buku, oh ternyata buku. Nah, maksud saya kemudahannya apa? Kalau dia buku, dia akan menyesuaikan isi buku. Ada pengarang, autor, pengarang, tahun, page. Tapi seandainya dia berubah menjadi jurnal,
Nah, nih jurnal di mana dia terbit, volumenya yang keberapa, page-nya berapa, halaman berapa, ada keterangan, ada websitenya kah atau enggak. Nah, oke, contoh misalnya kita hari ini menjadikan buku. Bukunya judulnya apa? Pelatihan Mendeley. Buku pelatihan Mendeley dan Atlas TI. Siapa pengarangnya buku ini? Misalnya Dr. Ibnu Khaldun. Nah, tapi kalau di dalam buku-buku biasa tidak perlu dituliskan ada titelnya. Jadi, ternyata tidak jadi Dr. Ibnu Khaldun. Kita buang saja Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini adalah nama organisasi, kan siapa tahu ada sekolah Ibnu Khaldun atau sekolah tinggi Ibnu Khaldun atau nama orang. Seandainya dia nama orang, kita tidak perlu mengklik di bawah ini ada nama. Tapi seandainya dia nama orang, ya tidak perlu diklik. Kalau dia nama institusi, dia akan menetapkan misalnya organisasi tadi atau sekolah, misalnya sekolah tinggi Ibnu Khaldun, maka dia tidak akan terbalik. Tapi kalau dia nama orang, nah ini saya bilang namanya otomatis, kita klik di lain. 1, 2, 3. Nah, I Khaldun, berarti dia akan mengotomatis namanya dibalik. Nah ini lihat, 1, 2, 3. Nah, Khaldun, Ibnu. Oke, tahun berapa? Hari ini tahun 2021. Ada berapa halaman? Ternyata ada 200 halaman. Ada 2000 halaman, 200. Abstraknya ada. Kalau ada isi, kalau enggak ada enggak usah. Habis itu author keyword, maksudnya keywordnya ada enggak? Kalau ada enggak? Bukunya tadi terbitkannya di mana? Di Samarinda. Di Samarinda. Jangan tulis di ya, langsung aja. Samarinda. Siapa editornya? Misalnya Hasan sebagai editor atau Bagas tadilah, Bagus sebagai editor. Edition ini ya. Edisi yang ke-5 misalnya. Sudah 6 kali, tapi 6 kali edisi tadi. Kemudian editornya Hasan misalnya. Ini sudah, kemudian ada enggak publishernya? Diterbitkan sih di mana? Oh, ternyata UIN Press. Ternyata UIN Samarinda menerbitkannya. Ada alamatnya enggak? Kalau ada, masukkan. Kalau enggak ada, ISBN-nya ada? Enggak ada? Kalau enggak. Nah, ini ada file. Kalau ada filenya, masukkan. Dia bisa bentuk Word, PDF, gambar, dan lain-lain. Kalau tidak ada, ya cukup langsung disimpan. Nah, ini ada Khaldun Ibnu. Pelatihan Mendeley Atlas TI. Oke. Terus kita menggunakannya apa? Nah, misalnya ini. Menulis buku ini. Bagaimana cara memasukkan buku tadi? Kalian buka ini Microsoft 365. Mungkin nanti ada yang menggunakan Microsoft 2010, 2013, 2016, atau 2019, ataupun 365 seperti ini, maka bisa digunakan. Tinggal masuk ke bagian reference. Ada di sini insert citation. Nah, cari tadi Ibnu Khaldun. Nah, ini ada pelatihan Mendeley. Ini data yang baru kita masukkan tadi. Pelatihan Mendeley. Kita klik. Oke. Ada nomor 4. Kemudian kita lihat, ada enggak bukunya nomor 4 nih? Ada Ibnu Khaldun, pelatihan Mendeley, Samarinda, UIN Press. UINSI Press. Oh, ternyata ada halamannya. Kita edit saja. Edit, di blok dulu, masuk edit citation, kemudian tadi sampai 200 ya. Kalau kayak gitu kita masukkan halamannya 150. Oke. Kita oke, lihat di bawah. Di sini halaman 150. Nah, jadi Ibnu Khaldun, pelatihan Mendeley dan Atlas TI ternyata merengnya udah otomatis, kalian tidak perlu lagi mengatur. Kalau kalian mengatur misalnya ada 1000 referensi, tapi kalau 1000 itu akhirnya ya kalau 1000 apa namanya nih 1000 referensi, akhirnya 1000 kalian mereng ini, tutup lagi. Nah, tapi kalau sudah ada Mendeley, tidak perlu untuk mengatur kiri kanan karena sudah sesuai dengan standar internasionalnya. Nah, ini masuk juga Ibnu Khaldun. Nah, ini di sini sudah ada Khaldun Ibnu, pelatihan Mendeley Hasan edition. Nah, ini
Inilah contohnya. Jadi dari sini, nah ini data-datanya. Terus ini ada apa fungsinya? Ini untuk mengetahui apa saja yang baru kita masukkan ke dalam data di dalam Mendeley kita. Kemudian apa yang di sini, kalau di sini ini yang sudah dibaca atau belum, ini yang kita favoritkan. Kemudian ini publikasi kita, kemudian misalnya kita ingin membuat folder. Misalnya kalian mau bikin, ini ada folder saya, folder publikasi, disertasi, tesis. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau hari ini misalnya pelatihan Atlas TI. Nah, jadi pelatihan Atlas TI foldernya masih kosong. Nah, ini lihat di sini pelatihan Atlas TI. Ini kalau penelitian misalnya saya misalnya Hadis Ulama Banjar atau Berharap atau Scholar. Nah, ini data-data kosong. Nah, data-data yang sudah dimasukkan. Kalau hari ini kita pelatihan Atlas TI. Nah, ini masih kosong. Bagaimana cara memasukkannya? Cara masukkannya manual di sini, atau seandainya kalian punya PDF, tinggal ditarik. Nah, misalnya kalian punya ini ada PDF semua. Kalian copy semua. Blok semua ya. Blok semua, misalnya mau semua. Nah, ini habis itu ini ditarik ke dalam Mendeley. Sudah lihat di bawahnya nih warna hijau, dia masuk otomatis. Nah, itu langsung ke susun semua, Ustaz. Ini belum tersusun semua, belum. Jadi perlu mencek lagi. Oh, ini misalnya, oh ini bukunya sesuai sudah. Oh, ini belum sesuai. Misalnya ini. Nah, ini telaah hakikat manusia. Oh, ini ternyata judulnya lain. Tinggal diubah jurnal artikel, kemudian judulnya ini kita copy, masukkan di sini. Nah, siapa penulisnya? Misalnya Rahmat Khairul Anam. Nah, hadir, masukkan aja di sini. Nah, atau ini ada abstraknya, sudah ada nih abstraknya. Sebenarnya apa kegunaan dari abstrak sini nanti? Itu ketika kita berhadapan dengan Postviewer untuk menganalisis data, kemudian ada Atlas TI, masih panjang perjalanan. Tapi ini sudah hampir sejam rupanya ya, baru di awal-awal. Lagi lah, baru kita tanya jawab. Oke, ini penggunaannya. Jadi data tadi tinggal dirubah, disesuaikan. Misalnya ini modul pelatihan kualitatif dengan Atlas TI. Atau misalnya ini topik jurnal. Nah, tinggal dimasukkan. Sesuaikan dengan isi di sini. Oh, ini volume berapa? Oke. Ini cara memasukkan secara cepat. Oh, kita hapus. Ini nanti kita hapus. Nah, ini kosong lagi pelatihan. Terus cara kedua, bagaimana mau mengisi tentang referensi kita. Saya bisa menyarankan menggunakan ini namanya publish or perish. Jadi kalau kita menggunakan publish or perish, kita menggunakan misalnya di Google Scholar. Saya mau mencari tulisan berkaitan tentang tadi misalnya keislaman. Kemudian saya mau mencari ada hadis. Kemudian saya mau mencari Indonesia. Nah, kita tinggal search di sini. Dia akan muncul tulisan berkaitan tentang Indonesia, berkaitan hadis tentang keislaman. Dia akan muncul di sini. Nah, ini ada yang di sini sudah terkumpul ada 60. Nah, ini 79. Dia akan naik terus sampai 1000 tulisan. Itu cara kedua memasukkan ke sini. Pertama manual, kedua kita seret, yang ketiga kita menggunakan bantuan lain. Namanya publish or perish. Nah, nih.
Jadi bohong seorang mahasiswa kalau mengatakan, Pak, mata kuliah Bapak enggak ada bukunya, Pak. Saya bilang, bukan tidak ada, kamu atau saya yang belum sampai. Nah, itu cara beradab, menegur. Oh, enggak ada bukunya. Wah, bodoh kamu. Nah, itu jangan diikutin. Tapi kalau enggak ada bukunya, nah, yang mana enggak ada, kita cari sama-sama. Siapa tahu, kamu tahu, saya tidak tahu, atau kamu tidak tahu, saya tahu. Nah, sama aja terbalik. Oke, kita stopkan. Kita tidak perlu mencari sampai 1000. Ini ada 290. Oke, 300 saya stop. Ini 300 tulisan berkaitan tentang Islam, hadis, dan Indonesia. Saya mau masukkan ini ke dalam Mendeley ini tadi. Ini kan masih kosong, pelatihan Atlas TI. Tapi kok isinya keislaman? Ini kan hanya contoh. Karena kita meningkatkan penulisan karya tulis ilmiah di PUAT. Oke, di IAT khususnya. Jadi ada 300 tulisan. Bagaimana mau mindahnya? Ini ada save result. Kita simpan dalam bentuk RIS atau Rep Manager. Nah, kita tulis, kita taruh di desktop. Nah, namanya misalnya pelatihan Atlas. Oke. Jadi kita lihat desktop saya. Nih, pelatihan Atlas. Dia jadinya seperti ini. Masih bentuk kosong. Ini masih kosong. Oke, kita tarik ini ke dalam Mendeley. 1, 2, 3. Ada 300 langsung tanpa saya harus menyusun 300 buku. Dan semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan sudah. Nah, ini sudah ada tulisannya. Nah, 300 buku yang kita panen tadi dan bisa digunakan. Nah, ini. Jadi 300 ini kalau mau baca gimana? Nanti belum sampai. Ini kita download dulu, maksudnya kita panen data. Ada yang meneliti tentang, misalnya kemarin saya dengar ada yang meneliti tentang Bible, ada yang meneliti tentang penggunaan Quran, ada yang meneliti adat atau kebiasaan. Nah, di sini caranya mudah insya Allah. Jadi biasa, Pak, ini kurang loh referensinya, Pak, di mana, apa tentang apa. Nah, ini insya Allah kita akan mudahkan. Kenapa cewek Indonesia selalu tanya sudah makan? Sudah makan, iya sudah makan. Nah, mau makan silahkan kalau dia mau makan dulu tadi. Oke. Ini masuk sampai mengisi. Ya. 7 menit lagi ya, baru kita tanya jawab. Ini Atlas TI-nya belum selesai loh. Oh iya. Atlas TI belum lagi. Oke. Saya minta tadi 5 jam loh, pelatihan dikasih setengah jam aja ternyata ya. Oh, enggak, hampir sejam ini. Oke, ini cara memasukkannya. Jadi semua ini bisa dimasukkan. Insya Allah kalian paham semua. Terus, bagaimana ketika kita ingin menggunakan Atlas TI? Nah, ini mungkin karena mempersingkat waktu. Ini Atlas TI. Jadi Atlas TI saya, Atlas TI versi terbaru, versi 9. Versi 9.1.5.0. Nah, sampai hafal saya. Jadi Atlas TI ini sebenarnya bertahun-tahun. Nah, tampilannya seperti ini. Ya ada agak loading karena memerlukan minimal untuk laptop itu RAM-nya 8. Terus bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, sebentar ya. Ini loading. Ada Ustaz Hasan, Atlas TI ini agak berat dia ya. Kalau dia enggak berat. Kalau misalnya laptopnya besar, RAM-nya. Oke. Ini saya berikan salah satu contoh penggunaan Atlas TI. Saya menulis Atlas TI, saya menganalisis satu dokumen. Saya masukkan di sini ada la'alla dalam Al-Qur'an. Terus ketika la'alla di dalam Al-Qur'an, saya mau cek apa sih la'alla itu la'alla itu kan dalam Al-Qur'an sering dikaitkan
Seperti apa? Seperti apa? Nah, ini ada, saya sudah buat. Kalau kita buat satu-satu, nah, di gambar, kalau satu-satu, apakah ada kemungkinan kita bisa cepat? Nah, ini gambar saya la'alla di dalam Al-Quran. Nah, ini. Ternyata, kekecilan ya. Agak lambat, bentar. Ini la'alla di dalam Al-Quran. Lari. Saya cari yang kecil-kecil saja dah. Nah, nih, sebelah sini dia. Ini la'alla di dalam Al-Quran. La'alla di dalam Al-Quran ini, saya mengkaji satu kata, la'alla di dalam Al-Quran, saya kaji Al-Quran, saya masukkan la'alla, kemudian saya analisis menggunakan Atlas TI, ternyata hasilnya Masya Allah, kita perlu banyak-banyak bersyukur, karena ilmu Allah itu luas. Nah, ini la'alla. Di sini la'allakum tashkurun, la'allakum tadzakkarun. Ada kata-kata la'alla. Bagaimana keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oke. Ini bagaimana? Oke. Kalian misalnya ada satu buku atau tulisan. Nah, kalau saya ini meneliti tentang Quran tadi, ayat Al-Quran yang memuat kata la'alla. Nah, ini saya bikin. Kalau kalian nah, ini bisa diubah. Nah, ini cara membaca datanya. Bingung jadinya kalau misalnya kebanyakan gini. Ternyata la'alla di dalam Al-Quran dia ada bentuk ini berwarna ada la'allaka. Apa ayatnya? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala. Nah, ini ayat tentang la'alla. Kemudian la'alli. La'alli ada berapa kali dalam Al-Quran? Dia disebutkan. Nah, ini ayat-ayatnya. Kemudian la'allana. Ada la'allahu. Ada apa lagi? Kemudian la'allakum. Nah, ini la'allakum. Kalian ngelihat garisnya ini. Nah, ketika saya tarik ke sini, nah, apa? La'allakum. Nah, ini banyak garisnya ikut juga. Itu ayat-ayat yang berhubungan atau membahas tentang la'allakum. Nah, kita lihat. Nah, ini la'allakum, la'alla. Ini ayat-ayatnya. Nah, kita lihat. Nah, la'allakum, la'a. Nah, qablikum la'allakum tattaqun. Di sini la'allakum tadzakkarun, la'allakum tashkurun. Nah, ini la'allakum tadzakkarun. Di sini la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun. Ini sudah lengkap dengan ayatnya, surahnya. Nah, ini penggunaan Atlas TI. Oke. Ini salah satu. Kita contoh lagi, kita analisis data tadi. Setelah saya data, ini ada dia menggunakan analisis. Nah, ini analisisnya. Saya bilang tadi kita membahas tentang la'alla. Oke. La'alla kita tandai. Tadi dalam Quran sudah bertanda merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata bentuk di dalam Al-Quran la'alla itu ada 7. Pertama, la'alla dalam bentuk aslinya. Yang kedua ada la'allaka. Ketiga ada la'allakum. Keempat la'allana. Kelima la'allahu. Keenam ada la'allahum. Dan ketujuh la'alli. Jadi mungkin yang tahu bahasa Arab kan itu hanya dhamir. Nah, terus bagaimana kita mau menganalisis? Satu, la'allakum ini ketika dikaitkan dengan kata atikum ada berapa? Oh, dia ada 2 di dalam Al-Quran. Nah, ini ngelihat tanda 2. Ini ternyata la'alla dengan la'atikum ada 2. Kemudian sa'ah. Mungkin kita bisa dengar sa'ah atau la'alla sa'ah qarib hari kiamat. Oke, ternyata la'alla dengan apa ini? La'alla sa'at la'alla sa'ah. Ada berapa kali? Ada 2 kali. Kemudian ubalig. Ada berapa kali? Oke. La'alla dengan la'alla ubalig ada berapa ini? Ada 1. La'alla misalnya arji. Nah, ini semakin banyak. Jadi membaca data itu semakin menarik kita. Oh, ternyata la'alli dengan
Arji ada 1 kali. Oke, kita cari yang lain. Misalnya kita mau tahu di dalam Al-Quran tadi, tashkurun itu ada berapa kali diulang. Cukup kita cari kata-kata tashkurun di sini. Misalnya, mana ya tashkurun? Tadarru'un, atau kita klik semua biar nampak apa sih analisisnya tadi. Nih. Ternyata kata la'allakum ada 7 kali yang mengulang. Nah, ini ayatnya ada, datanya, surahnya ada. Kata la'allahum terulang 7 kali. Ini 7 kali. Lihat ini. La'allakum tadzakkarun. Nah, berarti kata la'allakum 7 kali di dalam Al-Quran diulangi dengan tadzakkarun. Nah, ini datanya. Oke, kita klik semua biar nampak. Jadi enak membaca data nanti. Wah, ini maaf Pak Ibnu Khaldun, ternyata lebih 1 menit. Ini saya sedikit. Lagi menikmati juga. Ini saya minta waktu dikit. Nah, ini maksudnya. Ini sudah hasil analisis, misalnya la'allakum. Nah, kata-kata la'allakum nah, ini oke. Bagaimana ini mau membaca datanya? Ini baru 1, masih banyak lagi. Misalnya, apa sih guna Atlas TI? Bagaimana? Jadi ketika kalian menulis data kualitatif, misalnya ada mencari tentang pembelajaran di masa pandemi untuk anak-anak IAT, misalnya dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, keuntungannya apa, solusinya seperti apa, dia akan bantu di sini nanti hasilnya keluar. Kita tidak perlu lagi capek-capek dan insya Allah datanya itu valid. Nah, jadi lebih diakui. Nah, nih misalnya ada baqiun biliqo tarihun. Nah, semuanya nih kita keluarkan semua. Habis ini kita buka. Nah, ini di bagian analisis. Nah, ini keluar sudah analisisnya. Jadi tinggal kalian menguraikan. Jadi Atlas TI ini bisa menggunakan, nanti misalnya kalian sering ada mungkin survei, ada mau akreditasi atau survei mau penggunaan inilah itu macam-macam, itu akan sampai nanti. Tapi mungkin kayaknya enggak sempat kita hari ini, mungkin lain kali mungkin Ustadz Khaldun yang akan mengajarkan. Jadi di sini sebenarnya ada survei, ada rekaman, ada peta, ada gambar. Nah, ini contoh hanya dari bagian untuk menganalisis data dari PDF. Kan misalnya ada Quran, masukkan data ke sini, nah ini keluar ini. Nah, ini hasilnya. Kok kecilan Pak? Oke, kalau kekecilan saya besarkan. Mungkin masih bingung, enggak apa-apa. Itu bingung itu bagian dari salah satu kepahaman, insya Allah. Kita simpan dulu. Nah, ini Atlas TI, misalnya Atlas TI. Oke, ini hasilnya tadi. Gambarnya seperti apa? Kita buka. Oke, di sini dia masuk ke dalam dokumen scientific. Ini dia tersimpan ke sini. Nah, ini. Oke, ini aja lah saya yang sudah nanti lupa. Oke, ini kelihatan. Bagaimana baca datanya? Oh, ternyata hasil analisis insya Allah sehari selesai. Jadi, oh Pak, saya analisis setahun belum selesai. Ternyata ada rumusnya. Nah, ini kata la'al apa nih? La'ah agak kecil ya. Kita besarkan ini dulu bentar. Nah, misalnya la'alli ya. Nah, la'alli agar saya. Nah, ini ada. Ternyata diulangi beberapa kali di dalam Al-Qur'an. La'alli atikum ada 2 kali. La'alla. Nah, kemudian di sini yang paling banyak apa? Nah, kita bisa akhirnya kita bisa memberikan satu kesimpulan. Misalnya
la'allakum yang paling banyak apa? Tashkurun. Lah, ternyata la'allakum tashkurun ini agar kalian bersyukur. Memang di dalam Al-Qur'an Allah katakan qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Akhirnya Allah mengajurkan di dalam Al-Qur'an 14 kali terulang la'allakum, mudah-mudahan atau agar kalian tashkurun, bersyukur. Kemudian tingkatan kedua la'allakum apa? Ini agak kecil. Nah, la'allakum tuflihun. Jadi setelah kalian bersyukur 11 kali Allah menjanjikan apa? Janji Allah itu la'allakum tuflihun. Nah, tuflihun itu Masya Allah ini kajian tafsir dari Ustadz Khaldun. Nah, la'allakum tuflihun ini ada 11 kali di dalam Al-Quran. Tuflihun maknanya kita bersyukur itu mengartikan bahwa kita suatu saat akan tuflih. Yakin janji Allah. Kemudian tingkatan kedua apa? Ta'kilun. Ini bagi siapa sebenarnya? Ta'kilun. Orang-orang yang menggunakan akal untuk berpikir, maka dia akan bagian dari yang tuflihun. Ini banyak insya Allah suatu saat jadi buku ini, ya mohon doa. Kemudian kalau misalnya la'allahum, ini bagi orang-orang yang la'allahum yarji'un, supaya kembali. Jadi damirnya untuk kalian, ini agar bertobat, yarji'un ini seperti apa tingkatannya paling tinggi. Jadi hendak tahu ini ada berapa di dalam Al-Quran? Kalau mau tahu, tinggal dijumlahkan dari atas ini kan ada nomor-nomornya 1, 2, 3. Jadi ketika kita jumlahkan dia ada 129 di dalam Al-Quran, kata la'allakum terulang. Dia 6 kali dalam bentuk kata benda dan 123 dalam bentuk kata kerja. Ini nanti di mana kerjanya? Dari Atlas TI. Ini hanya pengenalan. Nah, saya mohon maaf banyak waktu ini terambil. Insya Allah cukup sampai di sini. Bisa dilanjutkan ke yang lain gitu. Oke, alhamdulillah ya, Ustaz Hasan, terima kasih atas penjelasannya. Tadi kita panjang lebar ya, dari referensi, dari footnote beralih ke menganalisis data. Luar biasa ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz Hasan, di sini yang pertama mengenai Mendeley dari Muhammad Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, apakah Mendeley itu support di aplikasi selain Microsoft Office seperti WPS? Oke. Ini bisa dijawab. Oke, langsung aja. Sebenarnya dia dimanapun support, di WPS kah atau apa, tapi perlu satu catatan, ketika Mendeley digunakan ke WPS, jadi mohon maaf lah, bahasa lembutnya WPS itu tidak support, bahasa kasarnya WPS itu ini mohon maaf gratisan dibilang. Jadi dia enggak mau, jadi kalau support nggak ke WPS, support, tapi ada caranya yang bukan cara halal, ibaratnya harus di crack ini, crack itu. Itulah jawabannya. Jadi support bisa, kebanyakan nggak bisa, kebanyakan ya kalau hitungan saya itu 80 berhasil, tapi 20-nya itu tidak berhasil. Mungkin bisa berhasil digunakan, tetapi semua ketika kita gunakan ada beberapa yang tidak bisa full kita gunakan. Oh, ini kenapa di Microsoft Word bisa, tapi di WPS nggak bisa. Nah, jadi ketika ada yang memakai WPS dan Word dalam satu laptop, maka pilihlah salah satu. Pilih aku atau dia. Wah. Luar biasa. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Hasan, dari Torik Sinta. Ini mungkin mahasiswi kita ya. Bapak izin bertanya, apakah bentuk analisis dari Atlas TI ini dapat di-download berupa data statistik? Oke. Kalau data statistik itu biasakan ke kuantitatif. Nah, ini dalam bentuk kualitatif. Jadi dia khusus kualitatif. Kalau data statistik dalam bentuk sebenarnya bisa, oke saya lihatkan. Nah, ini kita langsung praktek. Nanti kalau misalnya ada yang berminat, hubungi Ustadz Khaldun yang akan melatih. Oke. Ini ada analisis
Misalnya mau dalam bentuk ini ada kita import ke dalam bentuk Excel. Nah, ini semua ada di sini. Tuh, ada telepon itu. Angkat dulu. Nah, ini kalau misalnya mau kuantitatif, nah ini ada 011. La'alla kalau dengan atikum, oh tidak ada, kosong. Tapi la'ali dengan atikum ada 2. Kemudian la'alla ini ada di mana? Ditempatkan la'alla sa'ah. Nah, 2 kali. Di mana lagi? La'allallah. Ini kalau siapa tahu mau membacanya manual, ini capek kan 000. Pak, saya tidak suka matematika. Yaitu gambar tadi, insya Allah mempermudah. Nah, ini bagian. Oke. Kemudian ini salah satu ini promosinya ya. Siapa tahu ada mau mengkaji tentang Twitter, ada Evernote, kemudian nah ini nih. Bagus. Apa Pak fungsinya ini? Ini untuk memasukkan data dari Mendeley tadi. Misalnya kita mau membaca data tentang penerbit, di mana diterbitkan, atau kita mau memasukkan data-data hasil yang lain. Nah, ini di sini masukkan. Kalau atau nih, ini ada klik survei yang saya bilang tadi. Siapa tahu ada yang menyebar Google Form mau membacakan data. Mungkin kebanyakan kita membaca Google Form dari apa namanya itu ya, dari SPSS. Sebenarnya dari SPSS pun juga bisa. Ini ada SPSS. Dari survei pun kita misalnya seandainya mau membaca langsung ke sini, dia insya Allah bisa. Nah, nih. Ini dari Atlas TI. Survei. Misalnya kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan Bapak Muhammad Hasan tentang penggunaan ulumul hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ada surveinya. Oh, ternyata bapaknya ini senam jantung, misalnya dibilang. Akhirnya, oh, hasilnya di sini keluar, senam jantung paling banyak. Nah, itu seandainya. Oke. Mungkin itu saja. Kalau ada kurang jelas, bukan jelas lah ini karena di Banjar. Kurang jelas bukan ya. Kurang jelas nanti. Nanti kurang jealous. Nah, oke. Oke, di sini alhamdulillah Ustaz Hasan di partisipan kita tadi sudah mencapai 50 lebih, 60. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa tulis di chat atau langsung bisa bertanya langsung, misalkan buka laptop atau minta tolong ada yang ditanyakan langsung praktik bisa. Selagi waktu kita masih ada. Oh, mohon maaf, ini ada Ustadz Riswadi, ahlan doktor. Nah, ada guru kita, Ustadz Riswadi, ahlan. Beliau mengikuti dari awal tadi. Masya Allah. Mohon izin ini Kiai. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oh ya, bagus, silahkan bagus. Maaf Bapak, kalau misalkan saya ingin share screen ya Pak ya, saya ingin bertanya beberapa hal. Silahkan. Bentar Pak ya. Silahkan. Nah, ini kan saya kan ada 2 ketemu nih dari aplikasi yang Bapak pakai. Yang pertama Public Orperi sama Atlas TI. Oke. Nah, terus itu yang saya tanyakan itu yang paling banyak kepakai yang mana Pak ya? Itu yang pertama. Oke. Langsung saya jawab dulu. Enggak apa-apa. Share screen aja. Ya. Bentar Pak ya. Oke. Yang kedua itu masalah cara memasukkan file kita, Pak. Di sini kan saya punya banyak referensi dari yang folder sampai yang PDF. Nah, terus kalau kita memasukkan semua referensi ini jadi satu ke dalam Mendeley itu bagaimana, Pak? Ya, soalnya tadi saya lupa caranya, Pak. Nah, itu dari saya, terima kasih, Pak. Oke. Langsung aja, jangan dimatikan, langsung share screen kalau bisa. Oh iya, Pak. Oke. Yang pertama saya akan jawab, yang mana sering digunakan? Sebenarnya
Publish or Perish atau Atlas TI. Jadi Publish or Perish ini adalah alat untuk mencari. Jadi yang mana mau kita baca dulu. Kalau Atlas TI, aplikasi untuk menganalisis data kita. Jadi misalnya tadi saya mau menganalisis tentang Al-Quran, ayat la'allakum. Nah, gimana kita mau menganalisisnya? Masukkan data ke dalam Atlas TI, nanti di situ dia akan membuatkan bagaimana hasil dari bacaan kita. Oke, satu. Sedangkan Publish or Perish, mungkin bisa sambil di-download aja Publish or Perish, download, kemudian gunakan di situ. Oh, saya mau mencari tentang Bagas kaji tentang apa? Cari di situ. Nanti ketika diklik dia akan menunjukkan langsung masuk ke dalam Mendeley tadi. Ke dalam websitenya. Ya. Nah, itu. Jadi yang mana sering digunakan? Kalau saya sering kedua-duanya. Saya cari dulu datanya di Publish or Perish atau di Mendeley. Kemudian saya analisis. Biasa saya ada lagi namanya Post Viewer. Tapi Post Viewer ini hanya membaca data abstrak dan judul serta pengarangnya. Tapi kalau Atlas TI dia mencakup semuanya. Misalnya saya bilang tadi ada suara, ada peta, ada gambar, ada hasil-hasil riset, kemudian semuanya dimasukkan ke dalam Atlas TI. Mungkin kita ini kekurangan waktu. Biasa kalau Atlas TI itu biasa seharian. Kalau dengan teman-teman itu di hotel, kita pelatihan di hotel, seharian 2 harian sampai betul-betul bisa sampai dikerjakan. Tapi kalau ini kita hanya setengah jam, 5 menit, setengah jam pengenalan, setengah jam praktek, 5 menit penjelasan. Nah, insya Allah belum cukup. Oke. Oke, cara masukkan tadi sudah dibuka. Jangan langsung aja di share screen, nggak usah satu-satu gitu. Kalau di share screen, nah, ini gambarnya di tempat saya setengah aja loh. Iya, sama di tempat saya juga setengah. Jadi saya ya gitu. Ya, bagus. Lagi diperkecil lagi. Nah, iya itu masuknya. Bagus. Kalau mana tadi Mendeley-nya sudah diinstal? Belum, Pak, belum. Nah, jadi kalau mau masukkan harus diinstal dulu. Oh iya ya. Setelah diinstal, misalnya mau masukkan itu tinggal ditarik atau dimasukkan manual satu-satu. Mohon maaf, saya minum. Oke. Ada lagi? Atau belum? Atau saya contohkan tadi sekali lagi, saya ulang. Oh iya, Pak, siap, Pak. Oke, saya share screen. Sebenarnya kalau ada seperti ini, saya lebih suka langsung praktek. Ketika kalau langsung praktek, insya Allah walaupun sedikit ada yang didapat. Ini kita kosongkan lagi. Ini data tadi. Ini kan di folder pelatihan Atlas TI, misalnya hari ini. Habis itu, kosong nih. Saya mau memasukkan seperti apa? Kalau ada PDF-nya seperti ini, nah, misalnya sudah kita blok, tinggal kita tarik. Ini Pak, ada nggak cara lain? Ada, cuma saya mau mengasih cara yang paling mudah. Biar caranya ini satu, cara kedua bisa di sini. Nah, ini masukkan folder. Nah, misalnya ada folder di mana saya folder, misalnya folder download. Jadi saya kasih cara share untuk paling mudah. Nah, ini download. Nah, ini misalnya di download. Nah, ini per folder nih, add folder. Saya klik add folder. Oke. Nah, ini folder di dalam downloadan saya itu masuk semua sini. Wah. Satu-satu masuk semua. Saya cancel. Nah, ini masuk semua sudah di dalam tadi. Tinggal diperbaiki. Nah, misalnya ini peranan ulama dalam penyebaran. Kalau betul judulnya, cek ini sudah betul, maka tinggal
masukkan. Kalau misalnya nih namanya salah, oh namanya betul. Kalau salah namanya tinggal diganti. Dia otomatis, oh jurnalnya ini sudah betul, sudah betul. Oke, caranya seperti itu. Ini ada klik add. Nah, yang penting syaratnya yang di awal-awal tadi saya bilang harus di-download dulu. Kemudian dipasang. Nah, kalau add file ini satu-satu. Kalau add folder, semua folder, atau masukkan secara manual. Nah, ini lihat di foldernya. Di mana kita simpan nanti. Nah, itu, oke. Itu saja. Oke, Pak Hasan, di sini ada pertanyaan lagi dari Rotul Aida. Ya. Bapak izin bertanya, bagaimana jika di daftar pustaka tidak muncul secara otomatis? Oke. Biasa kalau tidak muncul secara otomatis itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika Microsoft dia tidak menyesuaikan terhadap Mendeley. Misalnya kita mau Mendeley versi terakhir, versi 9, 10 atau yang lain-lainnya, versi 19. Tapi ternyata Microsoft kita menggunakan masih Microsoft 2004 versi dulu. Nah, ibaratnya dia tidak masuk atau tidak sesuai. Akhirnya menimbulkan beberapa masalah. Bisa tidak muncul, tidak mau diklik, banyak fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan. Jadi kalau mau syaratnya minimal harus seimbang. Dari Microsoft-nya 2013 atau 2016 atau 2019, kemudian diimbangi dengan Mendeley versi terakhir. Tapi kalau misalnya solusinya bisa enggak Pak? Saya enggak mau ganti, misalnya saya mau pakai Microsoft 2010 atau saya mau pakai Microsoft 2003 yang lama-lama, bisa. Banyak jalan menuju Samarinda. Jadi gimana caranya? Cukup diturunkan versi dari Mendeley-nya. Nah, jadi Mendeley nanti kalian pilih versinya, cek dulu satu-satu. Ada versi 7, versi 6, versi 5. Nah, kalau versi 5 misalnya masuk sesuai, gunakan versi 5. Kalau tidak cocok, misalnya Anda cocok, naikkan atau turunkan. Jadi kalau saya biasa, saya cek dulu satu-satu. Dari paling atas, paling bawah, bawah. Nah, itu baru yang saya gunakan. Karena setiap kali kita mengupdate, maka ada fitur yang hilang atau fitur yang bertambah. Jadi ada yang support atau tidak support. Nah, seandainya dia tidak muncul, nah kita lihat dulu masalahnya. Oh, ternyata ada yang tidak sesuai. Itu saja. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada nih di kolom komentar. Tidak ada lagi pertanyaan. Kalau susah ya bilang susah. Nanti kita pelan-pelan, insya Allah kapan-kapan. Nah, di sini juga kita ada Dana Aswadi di sini ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, atau jangan-jangan malah nggak ngerti nih. Susah ya. Tapi mudah-mudahan lah. Dan insya Allah ini tetap saya rekam dan nanti mungkin akan saya share nanti, cuman di media apa nanti insya Allah akan kita bicara kemudian. Ada pertanyaan atau tidak ada? Raise your hand. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sepertinya tidak ada. Tapi kalau tidak ada nih, mudah-mudahan sudah paham semua. Okay. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diadakan lagi. Oke. Mungkin demikian saja dulu ya untuk perkenalan dan pelatihan Mendeley pada pertemuan kali ini. Dan saya harap kepada para peserta untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di kolom komentar. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan telah memberikan ilmunya, informasinya, dan juga pengetahuannya dalam menganalisis data, dalam
mengatur referensi dan pengambilan materi di internet sampai kepada pengolahan daftar pustaka, dan mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan di dalam peningkatan kualitas kita, baik itu sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, yang mana kita pada saat ini berada pada ruang lingkup ranah ilmiah atau ranah keilmuan, maka setidaknya kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Mendeley ini untuk menunjang kualitas di dalam karya tulis ilmiah kita. Apalagi tadi disebutkan oleh Pak Hasan, Mendeley ini hampir dipergunakan ya di dalam Scopus ya. Mudah-mudahan dan katanya wajib, dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan Mendeley ini, baik itu mahasiswa dan para dosen pun bisa meningkatkan karya tulis ilmiahnya sehingga tembus kepada Scopus. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin ya Allah. mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hasan dan juga para dosen-dosen, Pak Riswadi, dan juga Bapak Dana Swadi dan Mutia, dan banyak yang mau saya sebutkan, dan juga kepada Bapak Ikhwan Ridani, dan juga kepada para mahasiswa yang telah meluangkan waktunya pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama menjadi moderator pada acara ini terdapat kekhilafan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto sebentar ya. Oke, satu. Slide kedua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata perkataan menyinggung. Oke, saya izin mengakhiri meeting. Adalah anunya tadi, antibiotiknya baik.